Di dunia ini, tentu setiap orang memiliki masalah, dan tidak ada jalan keluar dan penyelesaian terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kegalauan dan kegundahan dalam hati mereka akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan. Bahkan, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama pernah berkata, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum pernah merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Maka ada yang bertanya, apakah kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Ulama ini menjawab, cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Seorang ulama juga pernah berkata, sesungguhnya dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Makna surga di dunia dalam ucapan beliau ini adalah kecintaan yang utuh dan pengetahuan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dengan cara baik dan benar, serta selalu berzikir kepadanya yang dibarengi dengan perasaan tenang dan damai ketika mendekatkan diri kepadanya, serta selalu mengesahkannya dalam kecintaan, rasa takut, berharap, berserah diri dan bermuamalah dengan menjadikan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengisi dan menguasai pikiran, tekad dan kehendak seorang hamba. Inilah kenikmatan di dunia yang tiada bandingannya, yang sekaligus merupakan qurratul ain atau penyejuk dan penyenang hati bagi orang-orang yang mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, tentu setiap orang memiliki masalah, dan tidak ada jalan keluar dan penyelesaian terbaik dari semua masalah yang dihadapi seorang manusia kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan
Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah serta menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Artinya, Allah akan meringankan dan memudahkan semua urusannya, serta menjadikan baginya jalan keluar dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan hanya amal ibadah yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang bisa membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya, yang dengan itulah hati dan jiwa manusia akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makna firman-Nya, mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan mereka dari keburukan akhlak, kotoran jiwa, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, karena yang turun akan menghidupkan dan menyegarkan tanah yang kering, sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dan menenteramkan hati manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku adalah seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Hendaknya kita memperbanyak zikir kepadanya dan tidak mencari ketenangan-ketenangan palsu yang hanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.